Hai, selamat datang di Sterit Channel. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Sterit. Di hari yang cerah ini, ya sudah lama kita nggak bikin video karena ada pandemi, ada banyak virus-virus COVID. Jadi saya pikir udahlah sementara saya hold dulu untuk bikin-bikin video. Dan hari ini karena COVID sudah mulai menurun di kota Jakarta terutama, saya membandingkan diri untuk kita bikin lagi video untuk mengedukasi soal mobil. Yang hari ini saya akan bawain mobil dari Mitsubishi yang bernama Expander. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. Oke, saya akan bagikan sedikit kelebihan dan yang saya suka dan yang saya nggak suka dari mobil Expander ini selama saya pakai. Jadi ini mobil Expander, tipenya tipe sport, tahun 2019. Baru berjalan 2 tahunan lebih dikit lah ya, berarti ya kurang lebih. Nah hari ini kilometernya sendiri itu sudah 30 ribuan sekian lah. Ya, 30 ribuan sekian, masih ukuran normal untuk pemakaian hari-hari, daily use, masih sangat normal sekali. Nah, yang saya suka pertama dari mobil ini adalah tampilan dari depannya ini nih, moncong depannya ini. Nah ini kayak futuristik banget buat saya, ya. Ini futuristik banget dan ini menurut saya keren banget untuk saat ini, gitu. Nah, mobil ini punya tingkat kenyamanan yang sangat nyaman sekali menurut saya. Jadi kelebihannya lagi itu adalah dia nyaman sekali untuk bantingannya. Padahal ini tergolong mobilnya low MPV. Jadi dibandingin Innova masih di bawahnya Innova. Ya, kalau saya selama ini selalu bilang Innova itu nyaman sekali. Nah, Expander ini ternyata surprisingly-nya, secara mengejutkannya buat saya ternyata ini sangat nyaman juga. Jadi setelah kita coba pakai dan kita pakai, ternyata bandingannya empuk juga, nyaman banget buat pakai. Nah, apalagi yang saya suka dari mobil ini, dia punya desain looknya itu secara panjangnya, secara ini itu menurut saya pas banget. Ya tidak kepanjangan kayak Innova atau Alphard atau Fortuner, tapi tidak terlalu pendek kayak Sigra, ya atau yang sekelasnya. Saya nggak tahu lebih panjang mana sih. Kalau nggak salah panjangan ini daripada Avanza deh, kalau nggak salah. Ya. Terus ini mesinnya kan 1500 cc. Nah 1500 cc untuk di jalan tol, kemarin saya 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Bandung, saya pakai mobil ini. Saya naik ke jalan tol Cipularang segala semua, itu sangat enak banget larinya. Memang nggak bisa sekencang mobil-mobil sport, tapi untuk ukuran mobil seperti ini ya memang udah cukup oke banget. 100 sampai 120 km per jam masih oke banget. Larinya masih ada, tenaganya masih ada. Ya memang mobil ini masih tergolong mobil baru. Jadi tenaganya mungkin masih banyak, masih bagus, setelan mesinnya juga masih kuat gitu ya. Dan semua rata-rata yang saya coba pakai ini, selama saya pakai ini, enak banget gitu. Saya nggak menyangka bahwa ada mobil yang kelasnya seperti ini tapi nyaman banget, tenaganya juga cukup lumayan oke gitu. Nah ini mobil juga ini udah pakai keyless ya, tipe sport udah pakai keyless, ultimate juga setahu saya udah pakai keyless. Yang di bawahnya itu yang baru belum pakai keyless, masih yang kunci manual. Nah tapi ini udah pakai keyless, ini bagus. Kalau kita nyalain dia akan lampu ini nyala, lampu DRL nyala di sini nih. Tapi kalau nggak nyala lampu dia mati lagi. Gitu. Kalau nyala lampu baru nyala. Lampu di sini menurut saya desain lampu di sini cukup oke, tapi banyak kejadian, banyak yang saya baca-baca di forum katanya kurang terang
gitu. Tapi saya so far pakai selama malam hari, buat saya nggak ada masalah sih, karena masih cukup cukup kelihatan lah buat saya ya. Karena kaca filmnya juga nggak terlalu gelap-gelap banget, jadi masih bisa kelihatan dari dalam keluar. Jadi lampunya pun masih bisa menerangi jalanan sekeliling saya sedikit. Gitu, sekeliling saya masih bisa kelihatan lah. Jadi nggak terlalu gelap-gelap banget juga lah. Nah, terus ditambah fog lamp lagi, ada fog lamp lagi. Nah, ini ada grill yang di bawah sini nih bikin warna silver seperti ini, itu nambah kesan jadi lebih nice gitu loh mobil ini nih. Ini saya suka grill ini nih yang sebawah. Ini menambah garis tegasnya nih, keren jadinya. Oke, nah kita coba lihat belakang. Nah, ini yang saya nggak suka nih dari belakang. Dari belakang ini pantatnya itu kayak nonggeng gitu loh. Nah itu saya nggak suka. Ini saya nggak suka banget di pantat belakangnya nih. Depannya udah bagus, belakangnya jadi kelihatan jelek gitu. Tapi ya oke lah, namanya mobil-mobil dengan harga begini, oke gitu loh. Nah, lampu ini saya tambahin kemarin, ditambahin. Jadi aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada, ditambahin. Terus untuk dalamnya sendiri saya udah ganti, kita udah ganti pakai jok kulit dari Vertu. Vertu itu yang menang challenge kemarin, yang menang challenge dari apa namanya tuh, Indonesian Modification kalau nggak salah ya, IMX kalau nggak salah ya. Yang ada Ridwan Hanif, ada Fitra Eri, dan ada Omobi. Nah, salah satu yang bantu untuk mereka bikin jok kulit yaitu si Vertu Concept. Nah, ini yang dipakai sama kita juga di sini, Vertu Concept. Ya. Untuk tip audionya sendiri, kalau yang tipe sport itu sangat tidak up to date, sangat ketinggalan zaman lah kalau menurut saya. Jadi kita ganti juga dengan tip Android yang 10 in dari Asuka. Jadi bisa Bluetooth, bisa Google Map, bisa nonton TV, bisa radio, bisa semua. Gitu. Nah itu kelebihannya kalau pakai Android. Oke. I don't know where the time goes, just flies when I hold you close. In my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. Nah, sekarang saya akan coba jelasin di dalamnya, tapi kita sambil jalan aja biar lebih enak. Ya. Karena mobil ini sudah dilengkapi tidak pakai kunci lagi, jadi harus tinggal pakai keyless, tinggal pencet tombol aja. Ya. Oh ya, saya lupa, ada satu hal lagi yang saya nggak suka dari mobil ini kemarin. Akinya kecil. Jadi saya agak khawatir akinya soak atau gimana. Kemarin akinya sempat soak, ini saya udah ganti. Cuma akinya lumayan murah, nggak terlalu mahal-mahal banget. Akinya itu kemarin saya ganti di salah satu toko Shop and Drive ya. Itu 700 ribuan, dia dipotong di diskon dengan tukar tambah aki yang lama jadi sekitar 600-an sekian. Jadi masih oke banget untuk ukuran aki mobil yang lumayan panjang seperti ini. Dan katanya sih itu garansi setahun, tapi katanya sih untuk 2 tahun sih kuat lah gitu. Nah kebetulan ini pakainya aki basah, bukan aki kering. Jadi saya ikutin standarnya dia, ya saya pakai aki basah juga aja deh gitu. Nah ini yang saya suka lagi dari mobil ini untuk interiornya. Dia punya setir ini kulit. Dan ada campuran kayak gading-gading atau apa nih, seperti ini namanya apa, plastik tapi agak menggilap shiny. Nah setir ini enaknya itu dia bisa digenggamnya itu pas menurut saya. Buat apalagi kalau buat cewek ya, ini genggamnya enak banget. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya. Nah dia dilengkapi dengan tombol untuk audio. Jadi bisa nyalain volume di sini, bisa style di sini untuk tip kita. Aslinya dia tipnya nggak kayak begini. Nanti saya kasih lihat foto tip aslinya yang di asli di mobil ini. Ini kita ganti Asuka ya 10 in. Dia bisa Bluetooth, bisa radio, bisa TV juga, bisa Google Maps, bisa Bluetooth musik,
Spotify dan lain-lain semua bisa gitu. Cuma nggak terlalu secepat atau secanggih handphone gitu. Beberapa hal-hal yang kita udah ganti juga di mobil ini. Contohnya adalah di handrail ini nih, pegangan tangan ini. Ya dulu aslinya cuma ada ini doang nih, dia nggak ada. Nah jadi kalau kita mau rebahan tangan kita, taruh tangan di sini itu nggak nyaman, pendek sekali, nggak enak. Tapi ketika dipasangin ini, jadinya enak banget. Dan pas kalau kita mau genggam, rem tangan pun masih pas banget. Nah dia di sini ada slot juga untuk handphone, jadi bisa taruh handphone di sini. Ya, lacinya banyak sekali. Di sini juga ada laci lagi buat nyimpan koin atau nyimpan ini. Di sini pun masih bisa taruh handphone lagi, bisa taruh ini, bisa taruh handphone yang kita punya. Ya, di sini pun bisa taruh handphone lagi, tuh. Bisa taruh handphone lagi, ada laci kecil lagi. Nah, di sini ada buat cup holder. Ada cup holder. Jadi enak. Ada apa namanya? Buat tempat colokan lighter. Ya, tapi kita juga ada pasang di sini ganti. Ini buat nyolok charger juga. Jadi kalau kita ini nggak usah pakai lighter lagi, tinggal colok di sini aja. Nah, ini tombol sebenarnya akan lebih bagus kalau menurut saya jika pakai yang digital ya. Bahkan sekelas Avanza saja sekarang udah pakai digital. Tapi ini masih puter. Jadi kalau menurut saya jika ini pakai digital akan lebih nice. Ya, tapi so far ini juga masih oke lah. Kita bilang ini kayak tombol putaran kompor gas gitu. Ya, AC sangat dingin sekali. Ya, untuk bensin ini sangat irit sekali. Ya, tapi itu sekali lagi balik kalau soal bensin kembali ke kaki masing-masing. Ya, saya rata-rata kemarin sekitar 1:10, 1 sampai 1:12 kalau jalannya santai nggak terlalu macet. Sekarang sudah agak macet-macet dikit jalanan. 1:10 aja udah oke lah, 1:10 lewat lah ini, mungkin 1:11 di average ya. Tapi waktu saya ke Bandung kemarin coba pakai mobil ini, itu average-nya antara 1:16. Saya masih bisa dapat, tapi jalan santai ya, jangan ngebut-ngebut gitu. Kalau jalan ngebut ya otomatis akan lebih boros dari biasanya. Ya. Untuk tombol ganti giginya, persneling juga udah kulit, enak. Ya, dia punya pergantian giginya juga smooth banget, nggak yang sampai gimana banget, nyentak-nyentak, jadi enak banget nih. Nah, di sini ada laci lagi. Ada laci penyimpanan. Jadi laci di mana-mana banyak. Di bawah situ juga ada laci buat minum. Di bawah sini ada dan setiap baris juga ada. Ya, ini dilengkapi dengan AC double blower. Ya, bisa kita operasikan dari sini. Matiin dan nyalainnya. Tapi kalau lebih baik lagi sebenarnya kalau bisa diatur dari sini juga buat nyalain tombol AC yang di belakang. Jadi nggak repot buat kitanya. Oke. Ada juga di sini buat electric mirroring, jadi bisa ngelipat otomatis spionnya. Kita bisa atur. Ada traction controlling di sini. Dan di sini ada lampu-lampu juga, lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp. Semua ada di sini. Di sini kita bisa atur juga kecepatan dari wiper di sini. Dan bisa diatur kita mau nyalainnya seperti apa. Oke, jok udah, semua udah. Nah sekarang kita akan coba jalan. Saya akan kasih lihat gimana feeling naik mobil ini. Oh, yang satu lagi yang saya nggak suka nih dari mobil ini. Ini kalau kita nggak pakai safety belt bunyi terus. Nih, ntar kita bunyi tuh. Itu udah bunyi. Nah, jadi mau nggak mau kita harus cantolin. Kalau nggak dia akan bunyi terus. Nah itu annoying kalau menurut saya. Walaupun sebenarnya itu adalah fitur keselamatan dari Mitsubishi. Ya, ada airbag di sisi pengemudi dan airbag juga di sisi penumpang. Ya, jadi bikin kita nambah feel safety untuk kendaraan mobil ini. Nah, ini mobil enteng banget setirnya. Jadi makanya kenapa istri saya sangat suka sekali pakai mobil ini. Selain enteng, menyetir mobilnya pun bisa selap-selip enak. Dibandingkan mobil Innova yang salipnya agak susah. Ini jauh lebih enak untuk selap-selip. Jadi ya mobil yang untuk harga mobil yang sekarang ini tahun 2019 ini agak sekitar
harga sekitar 200 jutaan ya, 200 sampai 210, 220 jutaan. Ini mobil worth to buy banget kalau menurut saya. Dan ini mobil menurut saya nggak ngerongrong. Jadi ya mungkin kan mobil masih baru kali ya. Tapi kan ada juga yang mobil baru belum apa-apa udah mesti ganti ini, ganti itu gitu kan. Nah, barusan lewat lobang dia agak jalanan berlobang, dia cuma dek-dek gitu loh. Jadi nggak sampai yang sampai oleng atau sampai gimana. Nah, ini ada polisi yang banyak nih. Tuh. Jadi nggak terlalu berasa. Nah, ini nyaman banget kalau menurut saya. Nyamannya oke lah untuk ukuran mobil Jepang yang agak murah ya seperti ini. Nah, selain dari kenyamanan, mobil ini siapapun yang lihat kemungkinan besar pasti akan suka sebenarnya. Lihat dari modelnya ya. Karena begitu jadi wujudnya nggak jauh dari konsep awalnya yang memang waktu itu sempat dirahasiakan, disamar-samarkan seperti itu. Jadi ini enak, bagus untuk desainnya, saya cukup acungkan jempol. Bahkan hebatnya mobil ini, dia bisa ngalahin juara penjualan mobil bertahun-tahun ya. Kayak kita dulu ngomong udah pasti tahu lah ya merek apa, saya nggak perlu sebut lagi. Dia bisa melampaui penjualan dari merek mobil yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun bahkan menjadi jawara di kelasnya. Ya, saya nggak usah sebut mobil apa, teman-teman semua pasti udah tahu. Oke, terima kasih telah menyaksikan Sterit Channel. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di dalam video ini murni adalah pendapat saya pribadi, bukan karena like or dislike dari sebuah brand, tapi murni memang ini apa yang saya rasakan ketika saya menggunakan sebuah kendaraan atau sebuah mobil. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa, COVID belum mereda, ya, tetap gunakan masker, patuhi prokes, dan selalu jaga kesehatan supaya kita bisa terus menikmati umur panjang dan sesuatu hal yang baik, setiap hal yang baik. Sampai ketemu, ciao.